Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di materi motivasi. Baik, kita mulai dari definisi, yaitu motivasi merupakan the willing to accept the high level of effort toward organization goals conditioned by effort to satisfy some individual needs. Jadi, kesediaan untuk mengarahkan tingkat upaya yang tinggi. Jadi bagaimana the willing to accept high level of effort, itu mengarahkan tingkat upaya yang tinggi ya untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, kondisi ini dikondisikan oleh upaya untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu kita. Nah, ini condition by effort to satisfy some individual needs. Kemudian motivasi, kekuatan yang memiliki tiga fungsi, yaitu memberi energi, ya, memberi energi kita untuk menyelesaikan sesuatu, memberi energi kita untuk untuk lembur, ya, bergelut dengan pekerjaan. Nah, kemudian mengarahkan pelaku untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mengarahkan kita untuk mencapai tujuan tertentu, bisa mengarahkan, kemudian mendukung upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, teori motivasi secara garis besar ada dua, ada konten dan proses. Kalau konten, yaitu tentang faktor-faktor apa dalam diri seseorang, kebutuhan, sasaran, motif yang menggerakkan, mengarahkan kita melakukan sesuatu atau menghentikan pelaku. Yang kedua proses, yaitu menguraikan, menganalisis, menjelaskan bagaimana ya perilaku itu digerakkan, diarahkan. Nah, konten teori itu dibagi menjadi 4 teori besar, yaitu teori hierarchy needs Maslow yang mungkin Anda pernah belajar ini, kemudian hierarchy needs teori Alderfer, learning needs teori McClellan, two factor teori Herzberg, dan begitupun proses teori dibagi menjadi 4 teori, reinforcement teori, goal setting teori, equity teori, dan expectation teori dari Fromm. Baik, yang kita masuk dari yang pertama, konten teori yang pertama, yaitu hierarchy needs Maslow. The people need depend on what they already have. Yeah. In a sense, then a satisfied needs isn't a motivator. Human needs organized in hierarchy needs of importance are psychological, safety, belongingness, esteem, and self-actualization. Oke, kita dari yang pertama, the people needs depend on what they already have. Jadi kebutuhan orang itu bergantung apa yang sudah mereka miliki, ya, what they already have. In a sense, ya, jadi a satisfiedness isn't a motivator. Jadi kalau dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu, kebutuhan yang sudah terpuaskan itu bukanlah motivator. Misalnya kita sudah memiliki motor misalnya gitu. Nanti kalau Anda diiming-iming bonus, nanti kalau pindah ke perusahaanku atau Anda naik jabatan ke manajer, saya kasih motor ya, itu mungkin bisa jadi tidak menjadi motivator. Karena itu sudah terpenuhi untuk Anda. Ya, oke. Human need organization is a hierarchy of importance. Jadi kebutuhan manusia itu diatur dalam hierarki kepentingan, hierarchy of importance. Ada fisiologis, keamanan, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri atau self actualization. Yang pertama dari Maslow. Kemudian ini mungkin Anda sudah mengenal hierarkinya dari fisiologis, aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu RG atau yang disingkat Existential Relatedness and Growth dari Alderfer. Jadi RG itu akronim ya. Yang pertama eksistensial, yaitu kebutuhan akan substansi material seperti keinginan memperoleh makanan, rumah, kebutuhan dasar, uang. Nah, ini merupakan modifikasi dari Maslow yang fisiologis dan rasa aman. Kalau related needs, kebutuhan untuk membagi pikiran perasaan dengan orang lain,
membiarkan mereka menikmati hal yang sama dengan kita. Ini merupakan kebutuhan sosial dan penghargaan dari Maslow, modifikasi dari itu. Kemudian growth needs itu kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kecakapan mereka secara penuh. Kebutuhan ini kalau dari Maslow ada harga diri dan aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga dari content teori yaitu McClellan Achievement Motivation Theory, yaitu ada need achievement, need power, and need affiliation. Need achievement yaitu dorongan yang kuat untuk sukses menyelesaikan pekerjaan. Need power itu untuk mengarahkan dan mengontrol orang lain dan mempengaruhi. Need affiliation yaitu kebutuhan kita untuk berafiliasi, disukai menyukai, diterima orang lain, kebutuhan sosial. Nah, setiap orang memiliki ketiga kebutuhan tersebut namun dengan proporsi yang berbeda-beda. Setiap satu orang dengan yang lain. Mungkin ada yang kuat di power, memimpin, mempengaruhi. Mungkin ada yang kuat di affiliation yaitu kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Kemudian yang keempat dari teori konten yaitu teori kesehatan Frederick Herzberg. Yaitu mungkin ini yang teori yang paling sering Anda pakai untuk diskusi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, tentunya Anda paham intrinsik itu apa, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu bagaimana kebijakan perusahaan, gaji, dan sebagainya. Dari teori yang kedua yaitu proses teori, yang pertama adalah reinforcement theory, yaitu teori penguatan. Bisa penguatan positif, negatif, bahkan punishment. Penguatan di lingkungan kerja dapat dilakukan melalui jadwal penguatan seperti fixed internal schedule, variable internal schedule, dan fixed ratio schedule. Fixed internal schedule itu diberikan dalam periode waktu tertentu, upah mingguan, bulanan, bonus bulanan, tahunan, ya. Namun kalau variable internal schedule itu bonus pada waktu yang bervariasi, ya, belum tentu sebulan, belum tentu 2 bulan, ya. Kemudian fixed ratio schedule yaitu komisi diberikan setelah mencapai suatu kinerja tertentu, seperti misalnya target tercapai, sudah memiliki prestasi ini, itu baru diberikan reinforcement. Nah, aplikasi teori reinforcement, modifikasi perilaku di organisasi bisa menentukan perilaku kerja yang diinginkan, bisa mengukur kinerja yang diinginkan, memberikan penguatan positif, dan evaluasi efektivitas program yang dimiliki. Teori yang kedua dari proses teori yaitu goal setting theory. Asumsinya tujuan yang ditetapkan adalah determinan pelaku. Jadi tujuan yang ditetapkan yaitu individu yang menetapkan tujuan yang tinggi akan mengeluarkan usaha yang lebih tinggi dan tentunya prestasi yang lebih baik. Nah, tujuan dapat dimotivasi jika dapat memotivasi kita jika tujuan harus jelas, spesifik, dapat dicapai dan dapat diukur. Contohnya misalnya saya memiliki tujuan semester ini semuanya dapat nilai A. Tujuannya jelas, berarti dapat nilai A semuanya. Jadi saya harus menguasai materi dari semua materi yang diberikan semester ini. Spesifik, jelas ilmu yang dimiliki apa, kemudian targetnya apa, jelas dapat A semuanya, dapat dicapai. Mungkin nggak sih dapat nilai A semuanya? Sangat mungkin. Dapat diukur terukur. Kalau dapat nilai A berarti berhasil. Kalau belum dapat nilai A berarti belum berhasil. Nah, equity teori Adam, ya, teori yang ketiga, yaitu persamaan berdasarkan perbandingan dibuat individu. Jadi membandingkan satu individu dengan individu orang lain, ya. Contoh inputnya keterampilan, pengetahuan, pengalaman, waktu, tempat kerja, pendidikan, pelatihan. Nanti outputnya akan mendapatkan gaji, status, penghargaan, tunjangan, tingkat pekerjaan, itu yang dibandingkan. Kalau kita memiliki input ini, kita mendapatkan output ini. Nah, asumsi teori equity adanya ketidaksetaraan, seseorang akan termotivasi untuk menyeimbangkan situasi tersebut dengan meningkatkan outcome-nya, meningkatkan inputnya, mengubah perbedaan dengan orang atau situasi yang lain, dan meninggalkan situasi yang tidak terkendali. Yang keempat, expectation theory reform, yaitu individu mengharapkan cost dan benefit sebelum mereka termotivasi untuk berperilaku. Komponen expectation theory yaitu VIE, yaitu valence, instrumentality, dan expectation. Valence yaitu outcomes tersebut diinginkan nggak sih outcome yang saya berikan. Saya memiliki kemampuan ini, outcome-nya ini diinginkan nggak sih. Instrumentality yaitu persepsi terhadap hubungan antara kinerja yang kita lakukan dengan outcome tertentu yang akan diterima.
Kemudian expectation yaitu persepsi terhadap hubungan antar usaha individu dengan kinerja yang dihasilkan. Ya. Nah, motivasi untuk berbuat sesuatu tergantung pada satu, apakah outcome yang kita miliki diinginkan enggak. Ya, misalnya kita memiliki kemampuan recruitment selection dengan alat tes ini, diinginkan enggak sih outcome-nya nanti. Kemudian apakah individu memiliki kemampuannya, mempunyai kemampuannya, skillnya, ataupun tenaga untuk melakukan sesuatu. Nah, ketiga, apakah kinerja tersebut benar-benar memberikan outcome yang kita harapkan atau enggak sebagai karyawan. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.